Sedarkah kalian ada agenda yang coba menjauhkan manusia dari Tuhan? Atau apakah tidak perasan karena sedang diugut pandangan masyarakat bahwa hidupnya kau hari ini di muka bumi, tujuannya hanyalah semata-mata ingin memiliki kereta impian, merasa semua jenis makanan viral di media sosial, mencari pasangan cantik molek demi dipuji orang, mahu mempunyai rumah untuk beranak pinak, atau punya cita-cita tinggi dalam karier maupun perniagaan sendiri. Firman Tuhan, katakanlah, jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu dan saudara-saudaramu dan istri-istrimu dan kaum keluargamu dan harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Sebagaimana seseorang itu berusaha keras demi membeli kereta idaman, beratur panjang berjam-jam menunggu giliran untuk menunaikan birahi perut, melaburkan masa dan tenaga bagi menjaga hati dan meraih rasa cinta dari pasangan kekasih, mengerah kudrat agar berkesinambungan zuriat, dan memaksa diri demi apapun yang bersifat fana. Adakah jumlah usaha dan daya yang sama itu sanggup dikorbankan untuk mendekati Tuhan, atau hanya melaksanakan apa yang termampu sahaja? Cukup syarat, asal buat. Manusia sangat terkenal sebagai makhluk yang sering punya beraneka alasan. Setidak-tidaknya binatang dan tumbuhan hidupnya menurut fitrah. Bagaimana dicipta demikianlah hidupnya, melainkan jika ada campur tangan manusia dalam urusan tersebut. Sudahlah menolak untuk mengikut hukum Tuhan, sambil tidak tahu malu coba mengatur fitrah makhluk lain pula. Sudah terlalu lama kita hirup udara dan bernafas dalam kabut. Kabut ilusi, yaitu kabut suara-suara luar yang mengajarkan kita tentang karut-marut dunia carut, menentukan apa yang kita mahu, lantas kemana harus kita pergi, tanpa pernah bertanya, siapa aku sebenarnya? Kita bangun setiap hari, menyambung hidup semacam robot yang siap terprogram, punya karier, punya rutin, punya tanggung jawab, namun mengharungi segala itu tanpa kesedaran. Kita hidup bukan atas dasar hasrat jiwa, tetapi karena sistem menuntut kita supaya sentiasa aktif. Dan dalam kelajuan persaingan yang ibarat berbondong tikus berebut sisa makanan itu, kita kehilangan sesuatu yang tak mampu dibeli, tak bisa dipinjamkan, juga tak boleh dikongsi-kongsikan, yakni jati diri. Hari ini aku tak lagi berambisi untuk hidup sebagai bayang-bayang. Cukup sudah menjadi watak dalam cerita orang. Cukup sudah menyesuaikan diri hingga hilang bentuk asal yang hakiki. Aku mahu menjadi manusia, bukan dari segi rupa, tapi dari segi makna. Manusia yang berpikir, manusia yang merasa, manusia yang memilih dengan akal dan hati, bukan dengan paksaan. Manusia yang enggan tunduk kepada sistem yang menekan, pantang mabuk dengan dunia yang memuja. Manusia yang maklum bahwa hidup ini bukan soal siapa lebih hebat, tetapi siapa lebih ikhlas dalam menjadi diri. Hidup yang paling agung adalah hidup yang bila mana kita tidak takut dipandang kecil oleh mata dunia demi menjadi besar di sisi Tuhan. Bangkitlah, bukan untuk menunjuk, tapi untuk menyedarkan sesungguhnya engkau itu bukan produk. Kau bukan data dari statistik. Kau bukan konten media kejadah.
Kau bukan boneka algoritma. Kau adalah jiwa yang diberi akal dan pilihan. Dan pilihan itulah yang akan menentukan samada kau hidup sebagai manusia sejati atau mati sebagai versi palsu yang digemari ramai. Aku tidak mahu menuntaskan siri ini dengan motivasi kosong. Aku tidak mahu memberimu janji palsu bahwa semuanya akan mudah. Karena menjadi manusia sejati hari ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan melawan kebodohan yang dibungkus tren, melawan kekosongan yang dialas kemodenan, melawan tekanan yang ditudung keindahan artifisial. Yang pasti, dalam perjuangan itu, kau bisa menemukan satu nikmat yang tidak ada pada dunia kepalsuan. Itulah ketenangan. Kita tidak perlu menang, kita hanya perlu benar. Kita tidak perlu dikenang, kita hanya perlu setia terhadap jiwa. Karena dunia itu kan sementara, tapi akal dan hati yang jujur, itulah yang abadi, buat dinilai dan dihisab. Dan jika esok, semula kau terjaga dari mimpi, bangkitlah dengan niat untuk hidup bukan sekadar wujud, tapi demi benar-benar menjadi manusia. Maka segala luka, keliru, dan sunyi yang kau alami hari ini, semuanya akan berbaloi terasa. Warkah ini bahkan tidak sesuai untuk difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Hanya barang siapa yang berani dihujat, layak mendengarnya. Ia bukan untuk mereka yang telah selesa di ternak sistem togut. Ia bukan untuk mereka yang ketagih pujian. Surat ini demi engkau yang masih percaya bahwa menjadi manusia itu bukan soal bergaya, tapi soalnya pengertian. Yang masih ingin hidup bukan untuk ditonton, tapi untuk memahami. Yang masih mahu bangkit meski dunia coba menyesatkan akal dan hati dalam sembunyi. Jika itu kamu, maka karya ini kutuliskan bukan hanya buatmu semata, tapi dikarenakan insan seperti kamu itu masih ada. Kini fahamkah engkau kenapa surat terakhir dari Al-Quran itu maknanya manusia? Jadi terserahlah, mahu kekal sebagai binatang atau diangkat darjatnya selaku insan. Kalau berkenan dipersilakan. Mari, ini baru permulaan. Seperti mana suatu ketika dahulu, Nabi Adam alaihissalam diiktiraf sebagai manusia. Kau pun akan diajarkan pula selepas ini nama-nama benda. Mungkin tentang pohon, cahaya, air, matahari, ataupun bulan. Moga-moga diizin Tuhan.